Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Jangan lupa sebelum belajar untuk selalu berdoa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita bertemu pagi ini di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Ada beberapa pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Indonesia. Di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut, ada yang memerlukan keahlian-keahlian tertentu dan ada juga yang tidak memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sering disebut dengan profesi. Ada orang yang berprofesi sebagai petani, perajin, dokter, guru, artis, pelukis, dan sebagainya. Pekerjaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam satu kegiatan ekonomi ada beberapa pekerjaan yang terlibat. Ya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai atau menggunakan barang hasil produksi. Ya, yang pertama kegiatan produksi, ya. Contohnya, ya, kegiatan produksi makanan, ya, kegiatan yang produksi makanan, pekerjaan terlibat apa di dalamnya? Ada juru masak, ada koki. Nah, pekerjaan yang kedua yaitu membuat pakaian. Ya, pekerjaan yang terlibat apa? Penjahit dan desainer. Berikutnya adalah kegiatan membuat bangunan. Pekerjaan yang terlibat di dalamnya ada tukang kayu, ada kuli bangunan, ada arsitek dan sebagainya. Itu 2, 3 tadi adalah kegiatan dalam menghasilkan barang. Sekalian menghasilkan barang, pekerjaan kemarin menghasilkan apa? Iya, menghasilkan jasa. Nah, ini contoh bidang jasa, yaitu kegiatan dalam bidang kesehatan. Pekerjaan terlibat di dalamnya ada dokter, ada perawat, bidan, apoteker, dan sebagainya. Berikutnya ada kegiatan dalam bidang kecantikan atau salon kecantikan, ya. Nah, pekerjaan yang terlibat di dalamnya ada apa? Ada tukang salon dan tukang pangkas rambut. Yang kedua yaitu kegiatan produksi distribusi, ya. Yaitu orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan distributor adalah kurir, pedagang, dan sales. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, ya. Yaitu kegiatan menggunakan atau memakai barang dari hasil dari produsen. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang hasil produksi. Contohnya kita memasak sayur bayam, ya. Kita menggunakan barang dari produsen yaitu petani, kita masak, itu namanya konsumsi. Ya. Salah satu pekerjaan yang ada di lingkungan kita adalah pelukis, ya. Seorang pelukis harus mahir dalam menggambar suatu objek atau benda. Gambar yang mirip dengan bentuk aslinya disebut dengan gambar bentuk. Jadi ketika melukis kita mencontoh gambar atau benda yang mirip dengan aslinya disebut gambar bentuk. Gambar bentuk adalah gambar meniru objek atau benda dengan mengutamakan kemiripan rupa. Gambar bentuk dibuat pada media 2 dimensi dengan menerapkan unsur garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Objek gambar bentuk dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, alam, maupun benda-benda di sekitar. Ya, jenis-jenis gambar bentuk yang pertama yaitu gambar kubistik, yaitu menggambar bentuk objek yang berbentuk kubus, misalnya gambar meja, lemari, televisi, kulkas, dan sebagainya. Yang kedua gambar silindris, yaitu menggambar benda yang berbentuk tabung, misalnya gambar botol, gendang, vas bunga, guci, dan sebagainya. Yang ketiga gambar bebas, yaitu menggambar benda yang berbentuk tidak beraturan, misalnya binatang dan pohon.
Prinsip-prinsip gambar bentuk yang pertama yaitu model, yaitu yang benda atau yang dijadikan model untuk acuan gambar. Yang kedua, proporsi, yaitu keseimbangan ukuran antara bagian gambar. Yang ketiga, komposisi, yaitu peletakan susunan gambar untuk memberi kesan seimbang, menyatu, seirama, dan selaras. Yang keempat, perspektif, yaitu penggambaran besar kecil gambar benda disesuaikan letaknya. Ya, benda yang letaknya dekat digambar dengan ukuran besar, sementara benda yang letaknya jauh digambar dengan ukuran kecil. Ya, yang kelima yaitu gelap terang, yaitu penggambaran gelap di satu sisi dan terang di sisi lainnya, berkaitan dengan bayangan. Ya. Langkah-langkah membuat gambar bentuk yaitu amati model atau benda atau objek benda untuk mengenali objek yang digambar. Yang kedua, buat sketsa gambar dengan goresan tipis menggunakan pensil. Yang ketiga, pertegas gambar dan hapus garis sketsa yang tidak diperlukan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh gambar bentuk. Ya. Yang pertama ada gambar bentuk silindris, ada gambar bentuk kubistik, ada juga yang gambar bebas. Tugas anak-anak yang pertama ini, carilah pekerjaan di sekitarmu dan isilah tabel berikut ya. Kegiatan ekonominya apa, pekerjaan terlibat di dalamnya apa. Tugas yang kedua yaitu buatlah sebuah gambar benda dengan jenis kubistik ya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan anak-anak memahaminya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.